Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ivan Akslan Tama dari Universitas Siberasia, Prodi Sistem Informasi, PJJ S1. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai jurnal yang telah saya buat dari literatur review. Jurnal tersebut berjudul Pemrograman Perangkat Mobile, Android, dan iOS. Pertama-tama, kita masuk ke latar belakang dan urgensi. Transformasi digital. Perangkat bergerak telah mengubah cara manusia berkomunikasi, bekerja, dan mengakses pendidikan. Dominasi pasar saat ini telah dikuasai oleh Android dan iOS, yang di mana masing-masing menawarkan keunggulan dan fitur yang berbeda bagi para pengembang dan pengguna. Dilema pengembangan, saat ini banyak pengembang aplikasi menghadapi tantangan besar, yaitu apakah mereka harus memprioritaskan efisiensi seperti waktu dan biaya atau keamanan. Pemilihan stack teknologi seperti native versus cross-platform menjadi sangat penting di tengah-tengah persaingan yang ketat. Lalu untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana cara menentukan pendekatan pengembangan yang paling efektif, natif atau cross-platform? Lalu yang kedua, bagaimana cara menyeimbangkan fleksibilitas fitur dengan resiko keamanan cyber? Lalu yang ketiga, apa saja implikasi keamanan dari sifat open source Android dibandingkan closed ecosystem milik iOS? Lalu yang terakhir, studi ini bertujuan memetakan landscape teknologi terkini berdasarkan bukti empiris dari tahun 2023 sampai 2025. Lalu untuk metode penelitiannya, yang pertama, studi literatur, pendekatan kualitatif menggunakan data sekunder dari jurnal ilmiah nasional dan internasional yang terakreditasi. Lalu untuk rentang waktunya, eh, fokus pada penelitian terkini yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir, mulai dari tahun 2021 sampai 2025. Lalu yang ketiga, analisis data. Analisis deskriptif komparatif terhadap arsitektur, keamanan, dan tren pengembangan aplikasi. Nah, untuk preferensi pengguna di sini berdasarkan 72 responden, di sini 56% memilih Android dan 44% memilih iOS. Sehingga bisa kita simpulkan kalau mayoritas pengguna memilih Android karena faktor harga dan kemudahan transfer data. Sementara pengguna iOS lebih memprioritaskan keamanan dan ekosistem. Lalu untuk arsitektur sistemnya, di Android bersifat open source atau berbasis Linux kernel. Lalu yang kedua, menawarkan fleksibilitas yang tinggi, di mana kita dapat mengakses sistem sampai ke dalam dan manajemen file mirip dengan PC. Lalu yang ketiga, mudah diintegrasikan dengan IoT dan AI, karena kodenya yang bersifat terbuka. Sedangkan untuk iOS, dia bersifat closed source atau eksklusif Apple. Kedua, integrasinya ketat antara hardware dan firmware. Lalu yang ketiga, menawarkan performa yang lebih stabil karena fragmentasi perangkat yang minim. Lalu untuk analisis keamanan, Android bersifat permission based. Selain itu, karena sistemnya yang bersifat terbuka, risiko terkena malware dari pihak ketiga semakin meningkat dan fragmentasi update keamanan yang tidak merata. Sedangkan iOS menerapkan sandboxing yang ketat dan secure enclave pada hardware, serta enkripsi data end-to-end membuat iOS jauh lebih resisten terhadap serangan cyber. Lanjut ke tren perkembangan, di mana terjadi pergeseran signifikan dari pengembangan native menuju cross-platform. Pertama itu ada dari efisiensinya. Satu basis kode atau single code base dapat berjalan di Android dan iOS sekaligus. Lalu di sini untuk teknologi populer yaitu ada framework Flutter dengan bahasa Dart
yang menjadi pilihan utama pengembangan modern. Dan untuk backend-nya, penggunaan Firebase sebagai basis data yang fleksibel semakin meningkat. Lalu untuk penerapan idealnya, Android lebih cocok untuk bidang pendidikan dan inovasi. Hal ini dikarenakan keterbukaan sistem yang dimilikinya memungkinkan eksplorasi teknologi baru dan pembuatan media pembelajaran interaktif yang variatif dengan biaya yang lebih terjangkau. Sedangkan iOS lebih diunggulkan untuk aplikasi yang memprioritaskan keamanan dan privasi. Contohnya seperti sektor perbankan, korporasi, atau instansi yang membutuhkan privasi ketat dari kontrol closed source dan enkripsi hardware. Kesimpulannya, Android unggul dalam hal fleksibilitas dan penerapan teknologi terbaru seperti AI dan IoT karena sifatnya yang terbuka. Sedangkan iOS merupakan pilihan mutlak bagi sektor yang mengutamakan privasi ketat dan stabilitas sistem yang terkontrol. Namun, pada akhirnya tidak ada yang benar-benar unggul, karena pemilihan platform aplikasi harus sesuai dengan kebutuhan spesifik pengguna dan tujuan bisnis. Berikut ini untuk daftar pustakanya. Oke, mungkin sekian dulu presentasi saya kali ini. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat. Terima kasih banyak sudah menonton. Salam sejahtera untuk kita semua.